Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja di Indonesia. Nah, pada tahun 1959 terbitlah sebuah karangan yang menyajikan sejarah gereja di Indonesia dalam bahasa Indonesia sendiri yang diterbitkan oleh Dr. Muller-Kruger. Sebelumnya sudah ada karangan-karangan lain, namun karangan-karangan tersebut ditulis dengan bahasa Belanda. Tetapi pada sejak tahun 1959 ada beberapa buku yang berharga mengenai sejarah gereja tanah air. Dan pada saat itu para ahli dari dalam negeri maupun dari luar negeri menghasilkan sejumlah karangan mengenai gereja dan pokok-pokoknya. Menurut Muller-Kruger mengatakan bahwa dari sejarah serta bentuk gereja dapat dilihat apa yang pernah disebut sebagai jawaban mereka. Jawaban itulah usaha mereka agar iman mereka dibentuk dan wujud yang nyata. Usaha ini dalam sejarah mereka masih bersifat bersahaja dan kurang matang, namun itu adalah usaha mereka sendiri. Dan apabila hal itu terjadi, maka terjadilah gereja dan mulailah sejarah, yaitu sejarah suatu jawaban. Pada abad ke-16 didirikan oleh pekabar-pekabar Injil Katolik Roma di Minahasa, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Tentang jemaat-jemaat itu mempunyai banyak dokumen sebagai sumber sejarahnya, sehingga ada kontinuitas yang nyata antara jemaat-jemaat tersebut dengan kekristenan di daerah-daerah itu sekarang. Dan pada abad ke-19 jemaat-jemaat itu menjadi pangkalan PI di daerah-daerah Indonesia Timur selebihnya dan di Sulawesi. Pada tahun 1522 sampai dengan 1800 negara Portugis VOC memainkan peran penting dalam perluasan dan dalam pemerintahan gereja misi atau zending diselenggarakan oleh suatu lembaga gereja dan membawa serta bentuk ibadah dan ajaran yang berlaku dalam gereja itu. Pendekatan terhadap agama dan kebudayaan yang ditemukan di Indonesia tidak ikut serta dalam kepemimpinan gereja. Organisasi gereja bersifat hierarkis dan dipimpin oleh orang-orang barat, dan dalam hal ini orang-orang Protestan tidak bertindak sesuai dengan asas-asas gereja mereka sendiri. Oleh karena itu tidak menganggap perlu membedakan zaman misi dengan zaman gereja VOC atau Gereformeerd menjadi dua periode tersendiri. Sekitar tahun 1800 sampai dengan 1860-an, sejarah gereja di Indonesia memasuki suatu babak baru dan dipandang sebagai garis pemisah yang baru. Pada tahun 1800 sampai dengan 1930-an merupakan periode tersendiri, akan tetapi dapat dibagi atas dua babak, yaitu tahun 1800 sampai dengan 1860-an dan 1860-an sampai dengan 1930-an. Pembagian itu ada beberapa pertimbangan yang retak, yaitu faktor perluasan, faktor pola berpikir para sendiling, faktor peranan orang-orang Indonesia dalam kehidupan gereja, dan faktor perkembangan politis. Faktor-faktor tersebut berlaku bagi sejarah gereja di Indonesia dilihat sebagai kesatuan. Sekian dan terima kasih. Shalom.